Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi di acara Ansugi in Training. Ya, jadi program ini khusus dibuat untuk anak-anak magang yang akan magang, yang sedang magang maupun nantinya suatu hari bisa jadi magang di Ansugi Law. Meskipun kalian juga di sini, tetap ilmu-ilmu ini kita bagikan secara publik supaya ketika kalian nanti melamar di sebuah law firm, kalian bisa punya semacam pengetahuan yang terlebih dahulu ya, preconceived knowledge. Jadi kalian bisa nanti nggak kayak anak baru lulus meskipun mungkin statusnya baru lulus. Gitu ya. Hari ini saya ditemani dengan Pak Rizal, Pak Syahrizal ya, kalau di Ansugi akrabnya disebut Pak Rizal. Ya. Beliau ini adalah litigation partner di Ansugi Law, lulusan dari Ubaya Pak ya. Betul. Lulusan terbaik Pak. Setiap bulan dengar-dengar katanya nggak pernah bayar uang sekolah ya Pak ya? Beasiswa prestasi kurikuler. Kurikuler. Setiap semester. Setiap semester. Sampai lulus. Sampai lulus. Wah ya, keren banget. Oke, Pak Syahrizal ini karena posisinya memang litigation partner, memang banyak menangani perkara litigasi ya Pak ya. Siap. Di luar Ansugi dulu juga pernah, di Ansugi juga banyak ya Betul. Pak ya. Jadi semua perkara litigasi yang masuk di Ansugi pasti melalui screeningnya Pak Syahrizal ya. Nah, kali ini kita mau membagikan nih info mengenai apa saja sih yang harus dilakukan seorang anak magang ketika ada kasus gugatan masuk. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Rizal. Pak, kalau misalnya biasanya nih Pak, ini ada klien ya, atau mau ketemu saya, mau ketemu yang lain, terus habis itu disampaikan ke Pak Rizal, Pak kita ada kasus ini gini. Langkah apa yang pertama kali Pak Rizal ambil sebelum memutuskan untuk mungkin menerima atau menolak kasus tersebut? Kalau diterima mungkin kisaran harganya berapa segala macam. Sebelum bisa tahu itu semua, ketika bahannya dari depan semua, ini Pak Rizal ngapain? Siap. Oke, terima kasih Pak Mike. Ya. Yang pertama dulu, apakah bisa? Ini dasar dulu ya, kita contoh yang paling ekstrim. Apakah bisa seseorang tidak memiliki katakanlah hubungan hukum sebelumnya itu bisa digugat? Ini contoh paling ekstrim. Oke. Jawabannya bisa. Oh, gak ada legal standing bisa? Bisa. Tetapi masalahnya apakah nanti dia bisa membuktikan? Nah itu. Kita ngomong secara umum dulu. General. Ekstrimnya, saya nggak punya hubungan dengan si A si B, tapi kenapa saya mau digugat? Apakah bisa? Bisa. Oh, karena pengadilan nggak boleh nolak ya? Betul. Nanti apakah kamu bisa membuktikan gugatanmu, dalil-dalilmu? Nah itu lain lagi. Oke. Kalau nggak bisa membuktikan itu Pak? Nah, senjata makan tuan ada gugat rekonvensi. Itu dulu harus jelas. Iya, itu contoh ekstrim. Jika kita katakan aku nggak kenal dia, kenapa aku digugat? Nah, bisa. Tapi nanti apakah dia bisa membuktikan dalilnya? Kalau memang ada hubungan hukum dengan si A, seperti itu. Sekarang kalau kita posisikan kepada posisi normal, apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu kalau kita ngomong perdata cuma ada dua. Apakah melawan prestasi atau perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Kita lihat si calon klien, kalau memang hubungan hukumnya di awal itu karena ada suatu perjanjian secara garis besar, dan pada umumnya itu nanti akan masuk pada suatu gugatan uang prestasi. Tetapi kalau tidak ada hubungan perjanjian, itu secara garis besar akan masuk kepada perbuatan melawan hukum. Tahu garis besar ya, karena semua kan ada sui generis kan. Betul, ada pembedaannya. Itu kalau dikaji atau diteliti secara mendetail, apakah selamanya perbuatan melanggar suatu perjanjian itu harus diselesaikan secara prestasi? Itu kajian apa itu mendalam. Karena ada juga selain melanggar perjanjian atau prestasi, dia juga melawan hukum dari hak orang lain.
Contohnya apa? Melawan hukum kan? Contoh. Prestasi kita familiar lah ya, melanggar kontrak lah ya. Oke. Contoh itu terjadi pada kasus tanah. Kasus tanah. Ilustrasi ya. Kita kan ilustrasi. Kebanyakan pada tahun 65 ini ada ilustrasi kasus. Pada tahun 65 pejabat-pejabat di kelurahan itu ngomong ke masyarakat. Masyarakat karena situasi genting, mana apa itu surat tanah saya amankan. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah diamankan di bawah pejabat pejabat kelurahan atau pejabat desa? Si orang tersebut ditunjuk untuk bagian dari gerakan politik. Gimana ya? Bagian dari gerakan politik yang dilarang. Dia lari dari desanya. Akhirnya si pejabat tersebut menguasai aset itu. Kemudian dia jual beli untuk sekian kalinya sampai terakhir katakanlah pembeli yang terakhir, katakan pembeli ketiga sudah perubahan jual beli yang ada sampai jatuh ke pembeli ketiga atau pembeli terakhir, datanglah ahli waris. Di awal perjanjian jual beli itu kan masalah kontrak. Tetapi menjual barang milik orang lain itu kan melanggar hukum. Itu salah satu contoh tidak semua perjanjian Tuhan prestasi bisa dilarikan ke perbuatan melawan hukum. Bahkan pidana juga ya, kita juga bisa Pidana memilah juga, itu ya Pak ya. Betul. Mana yang masuk ke PMH, mana yang pidana, kalau harus masuk dua-dua mana yang duluan dan segala macam. Nah kalau menurut Pak Rizal, perlu nggak seorang anak magang gitu ya kalau di kantor ini ketemu juga dengan klien? Karena kan informasi ini paling nggak Pak Rizal kalau kebiasaan kita harus ketemu klien minimal sekali dua kali lah untuk membaca apa ya, paling nggak mendapatkan kesempatan interview. Nah anak magang perlu nggak ikut itu? Anak magang perlu. Karena kan di situ nanti anak magang kan juga bisa belajar dan menilai bagaimana cara kita komunikasi dengan klien, bagaimana cara pull buket, pengumpulan barang bukti dan keterangan-keterangan dari klien. Itu yang penting. Penting dalam hal apa? Untuk menentukan fakta cerita apa yang bisa dijadikan fakta hukum. Karena nggak semua fakta cerita bisa jadi fakta hukum ya Pak. Itu untuk kita menyusun dalam positanya. Cara memilah fakta normal ya, fakta biasa dengan fakta hukum itu gimana? Begini, kalau fakta hukum, ya, karena ada, itu pun nanti kalau di persidangan pun juga tidak semua fakta persidangan itu menjadi fakta hukum. Yang menjadi fakta hukum itu apa? Fakta yang benar-benar disertai dengan alat bukti yang ada. Ceritanya itu tidak cuma katanya, tapi juga didukung dengan alat bukti yang ada. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan pasal 163 HIR itu. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Agar cerita kita tidak cuma cerita-cerita sambil lalu, maka kita harus bisa membuktikan itu. Dengan apa? Dengan alat bukti yang ada. Seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, ini mungkin karena kita juga pengalaman banyak klien datang ke sini itu mungkin 50% cerita, 50% fakta hukum. Bisa jadi fakta hukum. Nah kalian juga hati-hati kalau sudah di Ansugi, jangan sampai buat malu di luar suka menyebar berita-berita yang tidak disertai dengan bukti ya Pak ya. Betul. Karena kita kan mendalilkan, nanti bisa kena pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Jadi itu harus hati-hati. Nah ketika Pak informasi semua terkumpul Pak dalam satu kertas ini ya. Betul. Kira-kira ada, oh ini fakta hukumnya, ini buktinya, fakta hukumnya, bukti. Lalu apa yang Pak Rizal lakukan ini? Kalau kan saya juga sering lihat Pak Rizal ini ngesupkan atau memberikan kesempatan kalau saya bilang. Betul. Kita udah biasa ya, cepat lah. Tapi justru dengan nusukkan ini lebih lama ya Pak, kita harus ngecek ya. Tapi kita kasih kesempatan buat anak-anak magang untuk membuat
paling nggak positanya atau keseluruhan gugatan, nah atau jawaban atau apapun lah tahapannya, itu gimana Pak Rizal menginstruksikannya kepada anak-anak di luar? Oke, yang pertama setelah kita memilahkan mana fakta cerita sama fakta hukum, tugas istilahnya itu magang, teman-teman magang itu dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada. Ada apa tidak? Pasalnya dicari dulu. Betul. Ya, Pak, ya? Cantolannya, dasar kita menggugat itu yang penting. Iya. Kalau sudah kita ketemukan, andai kata kita perkuat dengan pendapat ahli atau jurisprudensi, itu malah lebih kuat. Oke. Jadi kita setelah menemukan cerita ada fakta hukumnya, ya kan, ada landasan buktinya. Bukti apa paling ringan, bukti chat atau bukti surat kalau kita lebih suka ya Pak ya, bukti surat. Lalu kita cari apakah memang kejadian dan bukti surat ini ada undang-undangnya, Iya, ada. atau melanggar aturan tertentu. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah setelah itu mereka buat orang jadi, nah Pak Rizal biasanya ngecek apanya? Apakah hanya ngecek itu atau ada hal-hal lain yang Pak Rizal juga cek? Kalau dalam posita yang pertama itu, posita itu kan bagaimana seseorang itu bisa nyaman, enak membaca tulisan kita dan meyakinkan kita, kan begitu? Kayak nulis novel ya. Betul, itu paling tidak kita harus mengikuti kaidah SPO, subjek predikat objek, ya tidak gambar. Itu kita harus runut ceritanya. Awalnya katakanlah kalau itu katakanlah perjanjian, bagaimana perjanjian tersebut dibuat, siapa apa itu para pihaknya siapa aja, apa yang disepakati, ke notaris mana, terus bagaimana implementasinya, terus apa di tengah jalan ada kendala apa, ada apa itu ada prestasi apa yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak, buktinya apa, kalau ada itu dihubungkan dengan ketentuan hukumnya bagaimana, kerugiannya apa. Setelah itu kita bisa menuntut ke Jadi harus runut dan jelas. Berarti kalau yang saya tangkap, ketika kita mungkin memberikan sub ya atau mempercayakan, memberikan kesempatan kepada anak magang untuk membuat suatu posita dulu ya. Betul. Ketika kita menerima hasilnya, kita bisa dapat fresh perspektif ya Pak. Karena kalau kita nulis sendiri itu kita merasa ini nyambung-nyambung aja. Tapi besoknya ketika kita lihat tuh, ini saya nulis apa? Nah, jadi dengan adanya diberikan kesempatan ini kepada anak magang, kita juga mendapatkan manfaat. Betul. Ya, kita dapat, oh ini nggak runut, yang runut gini. Jadi ini udah dari awal udah ke filter 2 kali istilahnya. Betul. Nah, setelah ini positanya oke Pak, apa yang kita harus rumuskan dalam petitumnya? Soalnya kan biasanya kita tahunya template ya, apa majelis adilnya, apa ya, bahwa itu pertama mengabulkan apa gitu-gitu. Itu kalau memang misalnya Pak, katakan menyatakan tergugat menerima semua dalil kita, terus tidak, kita lupa mencantumkan bahwa menyatakan tergugat bersalah, tapi kita minta bawah-bawahnya. Akibatnya apa? Seberapa penting sih pengetahuan dan keahlian merumuskan petitum? Kan udah aku minta uang aja sekian, udah selesai terus. Gini, apa hubungan posita dengan petitum? Oke. Sebelum kita minta petitum, kita harus uraikan dulu semua secara rigid dasar hukumnya apa dalam posita. Jangan sampai kita tidak menguraikan di posita, tetapi ujung-ujungnya di petitum kita minta hal tersebut. Itu nanti akibat hukumnya adalah obscure libel. Contohnya apa? Pernah nggak menemukan ini? Contohnya tadi ya. Contohnya kita tidak pernah menguraikan adanya suatu perjanjian, contoh yang paling mudah ya. Tetapi di petitumnya kita minta membatalkan suatu perjanjian. Iya. Dari mana asalnya petitum? Betul. Itu harus rinci. Jadi antara posita harus kita uraikan, di dalam petitum tinggal kita memintanya aja. Biasanya apa aja Pak yang diminta? Kalau itu seputar uang prestasi, yang pertama itu apa? Minta agar gugatan kita dikabulkan semuanya. Oke. Yang kedua minta dinyatakan siapa tergugat A, B atau C itu melakukan uang prestasi terhadap kita. Terus setelah itu kita minta perjanjian tersebut itu
batal atau dibatalkan itu kan tergantung nanti syarat apa yang dilanggar, objektif atau subjektif, seperti itu. Terus kita minta ganti kerugian. Setelah itu, setelah ada ganti kerugian, kita minta pemenuhan. Pemenuhan apa? Pemenuhan atau jaminan kalau si tergugat itu tidak bisa bayar, itu jaminannya apa? Nah itu juga kita harus masukkan. Seberapa detail ini Pak untuk jaminan? Karena kan susah ya kita untuk tahu lawan kita ini punya aset apa aja dari mana. Nah, kalau kita ngomong katakan prestasi utang piutang, oke. Paling tidak kita itu harus mengetahui asetnya apa, atau paling tidak itu tahu saat kita gugat itu dia punya kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Itu Anda kata prestasi utang piutang. Karena kalau tidak punya aset, dia tidak ada kemampuan untuk membayar hutangnya sesuai dengan putusan, itu nanti istilahnya itu menang di atas saja. Jadi kalau tidak ada ini, tidak terbuka jalan ya Pak untuk tidak ada jaminan, tidak ada pemenuhan. Karena peletakan cita jaminan itu adalah upaya untuk menjamin hak apa? Hak kita yang telah dibawa oleh tergugat. Berarti di sini tidak menganut ini Pak. Kalau di Amerika itu ada, kalau tidak memenuhi ya ada divonis kembali, namanya contempt of court. Jadi tidak hormat terhadap pengadilan, jadi orang itu bisa diberikan sanksi yang lain. Di sini belum ada. Sulit, belum ada. Jadi kalau nggak bayar atau bayarin nyicil terus hilang itu ya harus. Betul. Jadi penting sekali ya merumuskan, melengkapi perumusan. Penting. Dan ini kita juga harus tanya sama klien tadi ya. Betul. Asetnya apa? Seberapa detail? Masa perlu SHM-nya itu nomornya kita belum tahu. Nah, ini kalau masalah sita, paling tidak itu kita tahu letaknya itu di mana. Waktu PS bisa. Nanti letaknya di mana? Objek yang mau apa itu kita sita, alamatnya di mana itu. Nah, ini sekedar info. Kalau dari pihak lawan, pasti dia nanti akan membuktikan bahwa aset yang disita itu bukan dari. Jadi akan perang di sini nanti lagi dibalas-balasan di selanjutnya. Oke. Terus untuk yang terakhir Pak, yang ex aequo et bono, mengadili seadil-adilnya. Betul. Itu sepenting apa sih? Kalau nggak ada ini gimana? Itu gampangnya. Ex aequo et bono, intinya jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ini ada juga presiden dalam beracara, karena ada namanya itu putusan ultra petita. Ultra petita adalah putusan yang tidak diminta tapi dikabulkan. Itu ada yang beranggapan dengan adanya ex aequo et bono, seandainya nanti kalau ada putusan yang tidak ditulis dalam petitum, paling tidak itu kan sudah ada pengajuan permintaan itu, mohon diputus seadil-adilnya. Jadi itu pentingnya itu di situ. Kalau sampai tidak ada ini Pak, lalu pengadilan mengambil kebijakan lain yang kita minta, itu kebijakan ini bisa dipermasalahkan lagi Pak? Itu bisa dibatalkan di tingkat banding atau kasasi. Namanya putusan ultra petita, putusan di luar yang diminta. Berarti benar-benar main apa ya? Harus apa ya? Lubang-lubangnya ini benar-benar harus ditutup semua ya, karena bisa dijaga di situ. Bisa jadi lawan ini atau tergugat ini benar-benar salah, tapi hanya karena ada putusan ultra petita kita lupa mencantumkan ini, lalu ngulang dari atau dikalahkan. Bisa nggak di NU kalau di tingkat banding? Kalau redaksi dari jurisprudensi yang ada, ultra petita itu dibatalkan putusannya. Dianggap seperti NU, nggak bisa naik lagi atau gimana? Tetap bisa ya? Tetap bisa. Tapi waktu di jurisprudensi itu di tingkat Mahkamah Agung, putusan yang ultra petita atau melebihi yang diminta itu bisa dibatalkan. Berarti batal putusan. Berarti harus ya banding atau kasasi atau ngulang lagi dari awal.
Betul. Nah itu jadi hati-hati ya ketika kita nanti bekerja mau sebagai intern atau suatu hari kalian sebagai lawyer, detailnya itu penting. Jadi banyak ya lawyer zaman sekarang mungkin urusan cuma main telepon doang ya Pak ya. Betul. Nah itu penting juga sih kalau di negara ini memang harus ya semua itu harus koordinasi. Ya di luar negeri pun juga sama, mungkin bentuknya beda ya kan. Kan dulu kita lihat kan kalau di film-film itu dulunya satu sekolah bareng sama jaksanya, akhirnya bisa ketemu dan lain-lain. Itu biasa. Tapi jangan lupa ya word crafting atau kemampuan untuk kita merumuskan suatu kata-kata, suatu narasi, suatu permintaan atau beberapa permintaan bahkan ya kalau dihitung itu kalau nggak lengkap bukan kayak kalian di kuliah yang nilainya dipotong ya akibatnya ya terus minta maaf sama dosennya atau hal-hal yang oh ya sorry ya ini nggak apa-apa lah kelewatan dipotong sekian nilainya tetap A atau A minus mungkin tapi ini akibatnya apa? Yang rugi siapa sih kalau kita ini belaset gini nih? Klien ya, klien yang dirugikan berapapun itu nilainya kita nggak mau besar kecil tapi bisa jadi itu last line of defense-nya dia udah gak punya apa-apa lagi selain itu. Bisa jadi mungkin bagi dia kecil, tapi karena itu dia ini 3 bulan gak bisa tidur, atau 6 bulan, atau 1 tahun gak bisa tidur. Lalu udah percayakan ke kita, kalahnya cuma karena hal-hal yang sepele. Bayangkan kalau kita di posisi klien, dan akhirnya apa yang terjadi? Reputasi kita juga. Maka dari itu, di sini juga kita nggak seberani itu ya meskipun harusnya kalau perbandingan dengan law firm lain saya lihat kita lumayan berani untuk mempertemukan intern dengan klien tapi kita membatasi apa yang bisa ditanyakan, apa yang bisa diminta informasinya takutnya bocor dan segala macam cerita ke temannya atau apa meskipun kita juga ada NDA ya non disclosure agreement dan ketika merumuskan itu kita tetap harus cek benar-benar apalagi kalau ini bukan cuma sekedar kontrak yang mungkin nilainya kecil atau kontrak yang apa ya kalau kontrak kita udah ada template-nya harusnya nggak bisa salah itulah toh kita juga tetap cek tapi kalau udah masuk ke ranah pengadilan gugatan dan segala macam apalagi kalau sudah pidana gitu ya Pak ya ini kehidupannya orang sisa selisih 1-2 tahun itu hidupnya orang perdata kan kalau perdata nggak mengambil waktunya orang Pak, jangan salah, persidangan makan waktu. Mengumpulkan uang yang digunakan untuk bayar kalian, untuk bayar lawan. Ya kan Pak itu meminta untuk menghukum semua biar segala macam. Kalah di hal ini kita nggak tahu berapa waktu yang klien kita gunakan yang mereka habiskan untuk biaya-biaya ini atau uang yang harusnya masuk. Ya, bayangkan seorang guru misalnya ya minta tolong ke kita, terus permintaannya harusnya 500 juta karena kita asal-asalan akhirnya cuma dapat uang damai 50 juta 450 juta itu masa kerjanya dia berapa tahun sama kalau kita juga bela pengusaha logikanya sama yang penting kerja di dunia hukum ini bukan gampang-gampang susah ya Pak ya susah. Semuanya susah meyakinkan klien untuk masuk ke sini susah ya menolak perkara pun kita juga susah ya Pak ya betul. Ketika kita terima harus ngapain itu susah perkembangannya nanti lawan gimana beda dengan kontraktor setiap hari progresnya bisa diukur karena dia kerja sendiri itu pun sering belasan ya kalau kita nih lawyer ini kalau dalam masuk ke gugatan kalau bangunannya kita nih sudah tepat aja loh masih ada lawyer lain yang datang untuk menghancurkan sama kayak kontraktor itu hari ini ada yang bangun besok ada yang hancurkan ada yang bangun ada yang hancurkan susah. Jadi benar-benar dituntut ketelitian yang mendalam ya Pak ya. Dan juga memang nggak bisa dipisah ya hati sama pikiran ya. Pikiran kita harus detail, harus fokus, harus serapi mungkin. Tapi juga harus pakai hati karena kalau kita pakai hati kita akan lebih berhati-hati nih dalam merumuskan banyak hal karena dampaknya kita pikirkan. Nah mungkin Pak Rizal ada nggak pesan-pesan terakhir buat anak-anak magang nanti dalam merumuskan suatu gugatan atau jawaban atau apa tips atau kata-kata mutiara lah supaya mereka ini bisa perform dengan baik. Terima kasih. Ya. Untuk gugatan yang paling terpenting itu kita gali keterangan dari klien dengan sebenar-benarnya dan jangan ada yang ditutup-tutupin.
Kenapa? Itu penting kita untuk menganalisa. Karena dengan bertambahkan, katakan ada yang ditutupi pihaknya, ada satu pihak yang ditutupi, itu akan berpengaruh kepada gugatan nanti yang kita buat. Tapi dari kliennya nih, iya, kita harus tergali gitu ya, iya, kita harus menggali detail-detailnya. Contoh, masalah waris. Kalau ada yang satu ditinggal, buyar, betul. Makanya itu harus kita menggali sedetail-detailnya, dan klien harus kita berikan pengaraan, edukasi untuk menceritakan cerita yang sebenar-benarnya, tidak dikurangi dalam hal pihaknya, karena itu nanti berpengaruh. Karena ada klien, mohon maaf, yang menceritakannya itu tidak detail, tidak keseluruhannya dibuka. Gak mesti niat jahat ya Pak ya, mungkin lupa. Makanya kita harus pinter. Betul. Tahunya setelah masuk gugatan ada jawaban loh, ternyata masih ada pihak lain. Oke, seperti itu. Oke, thank you Pak Rizal buat waktunya. Juga semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi materi pembelajaran dan membekali kalian untuk berkarir di dunia hukum. See you on the next video.